Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya berada di hutan jati yang luas, penuh dengan keheningan, penuh dengan hati yang nyaman, hati yang bisa merenungkan sabda Tuhan, dan sekaligus juga mau membuat Kamir ini menjadi hal yang penuh dengan keheningan. Saya menjadi teringat ketika saya jalan kaki, waktu itu masih frater. Saya diminta atau dididik, diformasi dalam pendidikan, dilepas dari Lembang dan berjalan sampai ke Selawi, Tegal. Ya kurang lebih 400 sampai 450 kilometer. 10 hari dan tidak ada uang saku. Kami harus minta-minta untuk keluarga-keluarga di jalan makan. Juga kalau malam kami minta untuk nginap di RT atau di RW atau siapa saja yang mau menampung kami yang menjadi pesiarah itu. Tidak ada uang dan juga pakaian pun hanya 2 setel. Saya waktu itu bersama dengan Frater Swasono Romo Swa yang sekarang bertugas di Depok mendampingi mahasiswa UI di Wisma SY Margonda Depok. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di kalangan orang-orang Sunda biasanya kalau makan itu sekali masak, kemudian habis nanti masak lagi. Maka kalau kami tidak cepat-cepat minta makan sebelum mereka makan, kami tidak akan dapat karena sudah habis. Pernah kami minta dikasih uang 50 perak pada waktu itu tahun 90. Jadi saya bisa paham waktu itu uang itu juga lumayan, tetapi tidak bisa untuk makan kami berdua. Maka yang kami harapkan karena kami makan tergantung pada kebaikan orang lain adalah orang-orang begitu kami minta dikasih makanan yang enak-enak, yang menyehatkan, yang bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan perjalanan lagi sehingga menjadi nikmat perjalanan itu. Tetapi ternyata saudara-saudari tidak seperti itu. Ada yang sudah kehabisan, ada yang memang sudah ngepres, ada mungkin yang tidak mau juga memberikan. Suatu saat kami mau minta makan karena uang tidak diizinkan untuk minta uang, tapi minta makan. Kemudian tidak ada makanan itu, maka kami diberi uang. Kami menolak, maaf, kami tidak bisa menerima uang, kami hanya bisa menerima makan. Tetapi yang punya rumah itu kreatif. Kami diajak ke warung, suruh makan sekenyangnya, dia yang membayari. Nah, ini menjadi sesuatu yang menyemangati kami lagi. Bahkan ketika kami jalan, mungkin ada warung, ibu-ibu di warung itu melihat kami kecapean, panas pada jalan kaki di siang hari. Jalan kakinya di siang hari, kami dipanggil untuk diberi es. Waktu itu es murni, panjang begitu, es batangan. Kami diberi 2-2, maka kami pun terima kasih. Jalan lagi sambil makan es itu. Segar karena panas terik. Suatu saat nginap. Kami nginap pada saat awalnya diterima karena mantu dari keluarga itu dari Cilacap. Merasa sama-sama dari Jawa Tengah, daerah timur di Jawa. Kemudian saya dengan Romo Swa, waktu itu frater, siap-siap untuk mandi, istirahat. Tetapi begitu yang punya rumah atau mertuanya melihat bahwa kami ini mungkin tidak dikenal, tidak membawa surat jalan, maka kami pun dianjurkan untuk tidur di gardu ronda. Tidak apa-apa, yang jelas kami sudah mandi, sudah diberi makan malam, dan kami diantar ke gardu ronda. Dikasih obat nyamuk dan juga 1 toples snack. Maka itu kami habiskan ketika pagi kami harus menemui Bapak itu untuk berterima kasih atas semua bantuannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengharapkan orang lain berbuat baik pada kita.
kita mengharapkan orang lain selalu memberikan apa yang kita kehendaki. Kita mengharapkan bahwa semuanya lancar, bantuan orang-orang mengalir sesuai dengan kehendak kita. Itu yang terjadi. Injil hari ini pun bicara tentang hal yang sama. Yesus memberi pengajaran dan padat sekali. Hampir setiap kalimat mempunyai makna sendiri-sendiri, walaupun dengan perlambang, dengan simbol-simbol. Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat pada dirimu, yaitu diri kita, maka itulah yang harus kita perbuat kepada orang lain. Maka kalau ada orang minta makan misalnya, kita pun akan memberi karena kita membayangkan ketika saya kelaparan, saya minta dan harapannya orang itu pun memberikan saya juga. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu atau pipi yang lain. Kalau kamu diminta jubahmu, maka berikan juga bajumu. Kalau kamu diajak berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia tanpa diminta. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang ingin diberikan kepada kita semua ajaran Yesus. Kalau kamu hanya berbuat baik pada orang yang selalu berbuat baik kepadamu, apa gunanya? Tapi kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang jahat terhadap kamu, itu baru kamu memberikan kesaksian sebagai anak-anak Allah. Kalau kamu tidak mengharapkan imbalan dari apa yang kamu berikan, itulah anak-anak Allah ditunjukkan dalam dirimu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil ini rupanya menggaung dalam diri kita. Saya teringat ketika saya bertemu dengan seorang pejuang kemanusiaan, yaitu Romo Sandiawan. Dia itu selalu mendampingi anak-anak jalanan, mendampingi para pemulung, mendampingi kaum miskin kota. Bahkan dia sampai sekarang tetap konsisten dengan perjuangannya, yaitu di Sanggar Ciliwung, mendampingi anak-anak di Sanggar Ciliwung dan masyarakat sekitarnya yang menjadi langganan banjir. Sekarang mungkin sudah lebih baik karena ada turap-turap, tetapi tentu saja itu menjadi concern dia untuk mendampingi orang-orang yang membutuhkan tanpa diminta. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mau bertugas di Timor Leste waktu itu, Romo Sandiawan tidak tahu saya diundang ke sanggarnya di Wisma Ciliwung. Anak-anak diminta presentasi dengan drama singkatnya. Kemudian pada akhir simulasi ini, Romo Sandiawan minta supaya saya melatih anak-anak itu. Saya kaget. Itu suatu berkah bagi saya, tawaran rahmat. Tetapi saya seminggu lagi sudah berangkat ke Timor Leste untuk bekerja di sana. Maka saya waktu itu dengan halus menolak, dengan terpaksa saya menolak permintaan Romo Sandiawan ini. Tetapi yang teringat dalam diri saya, dulu Romo Sandiawan mendirikan semacam open house bagi anak-anak jalanan yang sekarang menjadi Sanggar Akar. Waktu itu banyak orang-orang jalanan, anak-anak jalanan tinggal singgah di situ, semacam rumah singgah. Mereka dididik di situ, latih hidup bersama walaupun tetap aktif sebagai pencari nafkah di jalanan. Tetapi ada satu anak yang nakalnya bukan ampun, minta ampun. Dia walaupun sudah diberi fasilitas segala makanan yang ada, segala air minum dan dibutuhkan semua, bantal juga tikar. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu anak yang mengambil pompa air, jet pump, untuk dijual di tukang loak, dirosokkan. Itu tentu saja untuk makan dia. Maka beberapa minggu dia tidak berani ke open house itu. Banyak volunteer-volunteer, teman-teman menjadi jengkel. Dia harus dipukuli, harus dimarahi. Bahkan teman-teman anak jalanan juga mendukung karena mereka jengkel pada anak itu. Walaupun teman dia di jalanan, tetapi kenapa tega mencuri?
Kemudian suatu saat mungkin karena kepepet di jalanan, dia kembali ke open house itu dan menemui Romo Santiawan. Dan saudara-saudari yang terkasih, banyak orang sudah mau memukuli dia. Teman-teman dari jalanan, juga para volunteer mau marah memaki-maki dia. Tetapi dia menyelinap masuk di kantornya Romo Santiawan. Kemudian pintu kantornya Romo Santiawan dikunci. Maka Romo Santiawan yang di dalam menjadi pelindung dia. Ketika orang-orang mengetuk pintu dan minta supaya anak itu diserahkan, Romo Santiawan hanya mengatakan, "Jangan, dia membutuhkan. Jangan dipukuli, kita tidak ada main kekerasan." Maka orang-orang mulai mundur, tidak berani memukuli anak-anak jalanan teman-temannya, tetapi juga pengurus open house itu, juga para volunteer, mereka yang sudah marah naik pitam, ingin memberi pelajaran pada anak itu yang mencuri jet pump. Padahal jet pump itu untuk bersama, untuk mandi, untuk minum, untuk masak, untuk mencuci, semuanya jadi kebutuhan bersama. Maka banyak yang dirugikan. Tetapi pengampunan Romo Santiawan ini sungguh bagi saya membuat kagum. Bagaimana orang yang jelas-jelas nakal, jelas-jelas egois, mementingkan diri sendiri, dan juga menjadi pengkhianat bagi teman-temannya, bagi program bersama dari open house itu. Kemudian dia tetap dilindungi, tidak boleh ditegur, tidak boleh dimaki-maki. Karena menurut Romo Santiawan, dia sudah tahu, merasa bersalah, sudah minta maaf, tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Dan dia sungguh-sungguh sudah minta maaf. Saudara-saudari yang terkasih, Romo Santiawan juga mengatakan bagaimana apa yang ingin kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, itu perbuatlah juga kepada mereka. Kalau Anda melakukan kesalahan, sudah minta maaf, tetap dihakimi, maka Anda pasti juga akan jengkel, juga akan merasakan terpukul. Tetapi kalau Anda melihat hal itu dan Anda diampuni, Anda diterima apa adanya, disitulah orang itu mulai bersemangat, mulai bangkit. Kekuatan pengampunan, kekuatan pengharapan itu diberikan kepada orang-orang yang bersalah, yang mengakui kesalahannya, dan orang itu mendengar, "Aku tidak menghukum engkau. Mari tetap menjadi sahabatku, kembali bersama teman-teman." Itu yang dikehendaki. Maka orang itu pun juga bersemangat lagi. Walaupun nanti mungkin jatuh lagi dengan kelemahan-kelemahannya. Mungkin mencuri karena butuh makan, lapar. Mungkin juga iseng terhadap temannya. Tetapi dia punya semangat lagi. Pada waktu itu merasa diampuni, merasa diterima apa adanya. Dan tidak dihakimi. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa-masa ini kita juga bisa merenungkan. Apakah kita juga mempunyai keluasan hati, sifat pemaaf, dan mengharapkan orang lain supaya berbuat yang baik terhadap kita, sehingga kita pun berbuat baik terhadap orang-orang yang mungkin bersalah terhadap kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.